sing it out. You give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like that, like that. I'm talking about my God, my God. There's nobody like that, like that. I'm talking about my God, my God. You give me that joy. You give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like There's nobody like that, like that. I'm talking about my God, my God. There's nobody like that, like that. I'm talking about my God, my God.
Dibawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Dibawa tempat sayapmu, sama-sama. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari sekali lagi naikkan. Dibawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar di tanggal 27 September 2020 hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan sukacita, dipenuhi damai sejahtera hidupmu, dan tetap semangat untuk menghadapi hari-hari depan yang penuh dengan tantangan, tapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengumuman kali ini adalah seperti luar biasanya saya ingatkan bahwa ibadah kita masih dilakukan secara daring setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi kita kumpul lewat kanal YouTube jam 10 pagi. Tautannya adalah youtube.com/NWI Church. Ajak lebih banyak lagi teman-teman untuk beribadah bersama dengan kita. Dan hari ini, tanggal 27 September, ada ibadah dengan konsep yang spesial. Kami namakan adalah A Conversation.
Jadi setelah pengumuman ini kita akan masuk ke dalam sesi pendengaran akan firman Tuhan. Namun tidak dibawakan hanya oleh satu hamba Tuhan, tapi langsung 3 orang. Jagoannya New Wine International Church, ada Pastor Christopher Tapiheru, ada Pastor Raguel Lewi, dan Pastor Felix Weiber. A conversation, begitu kami menyebutnya. Karena ini adalah akhir bulan, di mana ketiga hamba Tuhan ini akan berbincang-bincang mengenai setiap topik yang berbeda di setiap minggunya yang telah kita bahas mengenai firman Tuhan yang telah diberitakan. Jangan sampai terlewat ya untuk mendengarkan khotbahnya nanti. Pengumuman selanjutnya adalah minggu depan akan ada perjamuan kudus yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Robert Sutanto. Siapkan juga diri Anda untuk perjamuan kudus minggu depan. Terlebih Bapak Ibu yang harus menyiapkan the communion kit seperti biskuit, roti atau crackers sebagai pengganti roti, atau bisa juga untuk anggurnya sebagai pengganti Anda menyiapkan jus, sirup, atau teh. Dan jika Anda membutuhkan communion kit untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan, silahkan kirimkan pesan direct message di Instagram @NWI Church. Kami akan kirimkan ke tempat Anda. Sekalian ngingetin, selain Instagram @NWI Church, media sosial kami juga ada di Facebook, yaitu @NewWineInternational Church. Jika Anda belum bergabung dengan satu jemaat tertentu, satu gereja tertentu, kami dengan senang hati menyambut Anda. Silakan bergabung dengan komunitas gereja kami dengan mengisi formulir virtual yang tertera di layar. Setiap hari Selasa jam 8 malam ada program interaksi tanya jawab yang kami beri nama Lebih Dalam Lagi. Ingat ya, hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah kesempatan bagi Anda para jemaat Tuhan untuk berdiskusi lebih dalam lagi dengan para hamba Tuhan di gereja kami tentang topik khotbah di setiap minggunya. Disinilah saatnya kita mendapatkan perspektif yang berbeda dengan waktu yang lebih longgar. Ingat, hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan secara konsisten, live worship at home terus digelar setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Malam hari oleh kedua hamba Tuhan, gembala kita terkasih, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto. Dengan lagu-lagu karya Robert Lea yang menguatkan dan menggugah hati, disinilah programnya selalu menjamah lebih banyak orang lagi di setiap minggunya. Saya menghimbau kepada jemaat sekalian untuk terus mendoakan dan ikut menyaksikan program ini secara konsisten setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Setiap persembahan, persepuluhan, dan juga donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda transfer melalui Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Dan selain itu juga ada program Rp5.000ku yang secara konsisten terus disalurkan bagi saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung akibat dari pandemi COVID-19. Jika Anda ingin ikut menabur mengumpulkan uang Rp5.000 per hari yang nantinya akan ditransfer ke gereja dari Anda, kemudian gereja akan mengelola dana tersebut dengan membelanjakan bahan-bahan kebutuhan pokok dan diserahkan kepada saudara kita yang membutuhkan, maka silakan catat nomor rekening yang berbeda yang tertera di layar dan jangan lupa untuk menambahkan kode unik di belakang nilai transferan Anda, kodenya yaitu 019. Dengan kemajuan zaman saat ini, Anda juga bisa melakukan transfer dana lewat dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya. Dan caranya juga mudah, Anda tinggal memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Kami atas nama Gereja Tuhan mengucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati Bapak Ibu. Tanpa Anda yang terlibat, tentu saja kita tidak dapat menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Dan sekalian kami ingin mengumumkan, di layar juga saat ini sudah muncul dokumentasi mengenai termin yang ke-12 atau kali ke-12 kami menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Di sana Anda saksikan orang-orang yang menerima bantuan sembako seperti beras, kemudian ada telur, makanan jadi, vitamin, ada juga pembersih tangan atau hand sanitizers, masker kain, dan juga sabun. Dan sebagaimana tertera di layar saat ini dokumentasinya, Anda juga bisa cek lebih lengkap detail mengenai laporannya pada laman kegiatan gereja yang ada di Instagram dan di Facebook. Kita taat pada peraturan disiplin pemerintah dan kantor sekretariat gereja masih melakukan work from home
Namun Ibu Sylvia siap untuk menampung permintaan pelayanan Anda. Jika Anda butuh dikuatkan, didoakan, ada pelayanan konseling atau penyerahan anak, baptisan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pertumbuhan iman Anda membutuhkan sahabat, maka Ibu Sylvia dapat dihubungi di nomor yang tertera di layar. Sekalian saya sebutkan, ini nomornya WA ya, 0812 865 00101 atau 082 111 28 1931. Atau Anda juga bisa melakukan kontak lewat DM di Instagram. Dan pengumuman berikutnya adalah setelah ibadah hari ini selesai, akan ada pertemuan penyambutan jemaat baru dan sekaligus juga reuni dengan jemaat Tuhan yang sudah lama banget kita nggak ketemu. Kangen banget loh sama Bapak Ibu. Kita akan lakukan pertemuan ini via daring, yaitu lewat Zoom. Dengan aplikasi tersebut, silahkan Anda yang mau bergabung setelah ibadah ini, maka Anda akan bertemu dengan seluruh hamba Tuhan, all the pastors, leading pastors, and also the counselors, associates, and volunteers. Dan Anda juga bisa tanya-tanya nanti pada saat kita bertemu ya, tentang gereja Tuhan, New One International Church. Dan tentu saja ini adalah kesempatan untuk lebih mengakrabkan diri, terutama bagi Anda para jemaat baru. Tolong jangan lewatkan kesempatan ini, dan jika Anda berminat, sudah ada di layar ya. Zoom ID-nya, passcode-nya juga sudah ada. Kami mengharapkan ini adalah khusus bagi Anda yang telah beberapa minggu terakhir ini mengikuti perkembangan ibadah kami bersama dengan kami dan sudah merasakan pertumbuhan rohani. Inilah yang penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi, setelah selesai pengumuman ini, kita akan masuk di dalam ibadah mendengarkan firman Tuhan dengan konsep yang berbeda, karena hari ini adalah hari spesial. A Conversation bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru, Pastor Raguel Lewi, dan Pastor Felix Weiber. Siap-siap dan jangan lupa untuk bagikan tautan YouTube ini kepada lebih banyak orang agar mereka juga bisa menerima kabar sukacita di dalam gereja ini. Segalanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya Coki Sitohang, selamat merayakan kemenanganmu di hari ini dan selamat beribadah. You've done, and alive I
because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours, I am forever yours. Mountain high and valley low, I sing out and remind my soul, I am yours, I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours, I am forever yours. Mountain high and valley low, I sing out and remind my soul, I am yours, I am forever yours. I am yours, I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours, I am yours. All my days, Jesus, I am yours. Lift up your hand and sing. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours, I am forever yours. Mountains high and valley low, I sing out and remind my soul, I am yours, I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours, I am forever yours. Mountains high and valley low, I sing out and remind my soul, I am yours, I am forever yours. I am yours, I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours, I am yours. All my days, Jesus, I am yours. Jesus, I am yours. All my life to you, Lord God. All my days, oh, I bring my song to you. I lift my hands to you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Let's sing this song together.
berdoa buat mulai kita ibadah online hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul sama-sama mungkin lewat online Tuhan. Tapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan, Kau hadir di antara kami. Apa yang kami bicarakan, Kau pun ada di antara kami. Kami berdoa, urapi setiap kami, layakan setiap kami. Biar pada saat kami membahas, ada firman-Mu yang terus masuk dalam hati kami, menguatkan kami dan membuat kami terus berjalan Tuhan. Terima kasih, kami minta Engkau hadir di antara kami, sertai kami, dan kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Pagi. Kita kembali ke obrolan-obrolan lucu ini ya. Dan memang kita seperti biasa, kita sebenarnya bukan seperti biasa sih, ini kayak di luar kebiasaan. Ya. Akhirnya karena Jakarta PSBB lagi, Again. akhirnya kita pakai masker ya karena untuk supaya ya biar aman aja gitu. Tapi katanya tadi udah di rapid test dan semua aman kok. Stripnya satu semua ya? Semua stripnya satu, negatif semua. Ini satu-satunya negatif yang gue seneng sih sebenarnya. Betul. Yang lain pengennya kan positif. Betul. Ini Begitu negatif tuh semua seneng banget ya, aman. Iya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang discipleship talk ya. Jadi kita bakal obrolan ini dan seperti yang saudara tahu, kalau misalnya kita udah ada discipleship talk hari Minggu, maka Selasa kita nggak ada lebih dalam lagi karena kita bakal ngobrolinnya di sini. Oke. So ya jadi makhluk kita bertiga ini lagi yang bakal ngobrolin ya. Oke. Oh, lu mau ngobrol sesuatu? Ya, discipleship banyak udah dibagiin, maksudnya berapa Yes. khotbah belakangan tentang Yeah. discipleship karena kita lagi fokus di situ karena ini yang bisa kita lakukan ya ketika dirumahkan seperti ini ya kan. Yeah. Kita punya lebih banyak waktu untuk saling connect satu sama lain. Yeah. Dan akhirnya kita tahu kita pakai waktu kita yang paling baik untuk benar-benar mempelajari kembali gitu, mengenal kembali Kristus yang kita puja, Kristus yang kita anggap sebagai panutan kita dan juru selamat kita, dan pemuritan adalah benar-benar wadah yang paling tepat gitu. Yeah. Karena emang ini yang Tuhan Yesus suruh juga pada akhirnya. Ya jadi mungkin aku mulai dengan ngomong tentang Yes. mencari atau memilih murid sih, karena kalau Ya, dilihat oke. di Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 itu kan cukup beragam. Ada yang Yesus tunjuk langsung, ikut gua gitu. Ada yang dia menawarkan diri, ya beberapa murid Yohanes Pembaptis itu kan ngikutin Yesus. Yesus bilang kayak, kenapa ikutin saya? Oh, kita mau lihat di mana engkau tinggal. Awalnya kan gitu. Yes. Jadi ikut, ada yang minta ikut, ada yang ditunjuk buat ikut. Ya. Terus dan ini berarti nggak ada pola tertentu untuk kita menentukan murid untuk dimuridkan, tapi dimulai tentunya dari kita yang menyadari bahwa ini perintah Tuhan Yesus dan kita memiliki hatinya untuk peduli sama orang lain, punya kasih. Okay. Tuhan yang minggu lalu Pastor Lewi bahas tentang itu, tentang apa, ada 3 itu yang kasih mesti memiliki itu. Kasih itu akan selalu punya aksi, intensi dan konsistensi. Nah, iya. Itu harus basicnya dari situ. Jadi kalau kita cari murid atau memilih murid, istilahnya yang pertama ya orangnya harus available. Betul. Ya orangnya emang mau gitu, maksudnya bukan yang kayak harus kita cari kejar-kejar atau yang gitu-gitu. Ya terus yang kedua, soalnya orang ngomong doang banyak loh. Kayak misalnya aku mau terus pada disuruh ketemu, sorry kak lagi kucingku melahirkan. Alasannya ada aja kan. Alasannya ada aja. Jadi di mulutnya mau, kayaknya semangat banget, pas udah jalan sekali 2 kali terus nggak jelas. Kucingku melahirkan lah, tuh nenekku salto dan apalah sebagainya gitu. Kayak alasannya tuh ada aja gitu. Aneh, betul. Alasannya Dan nemu aja gitu alasannya. Creative enough. Nah, tapi yang gue selalu pelajarin gini teman-teman. Seperti yang lu tahu, gue cukup mutar di beberapa gereja dan gue menemukan beberapa hal nih. Banyak gereja tuh yang dalamnya tuh banyak berantem ya, ngerti gak sih? Dalam gereja tuh banyak berantem, banyak perselisihan. Dan seringkali perselisihannya nggak penting, kayak suka ngomongin di belakang misalnya. Kayak misalnya. Dan gue menyadari bahwa banyak perpecahan gereja sebenarnya terjadi itu sebenarnya bukan karena teologinya masalah. Jadi gue menemukan banyak gereja teologinya bagus-bagus kok, pengakuan imannya bagus, tapi yang bikin komunitas dalamnya itu pecah, yang komunitas dalam itu nggak bisa bertahan, nggak bisa bersatu, itu bukan karena visinya salah atau bukan karena teologinya salah, tapi gue menemukan bahwa yang jadi masalah adalah karena value-value-nya beda-beda. Ada yang mereka percaya ngomong di depan harus, ada yang percaya mereka nggak boleh ngomong di belakang, terus ada yang percaya bahwa pokoknya ngomong di belakang yang jadi ngomong yang baik gitu misalnya. jadi mereka tuh kayak banyak value-value yang berbeda dan gini.
ke perbedaan-perbedaan value yang dasar, core value itu yang bikin mereka akhirnya jadi pecah sendiri. Nah, sebenarnya justru core value itu hanya bisa disatukan dengan discipleship. Ya. Hanya bisa disatukan dengan discipleship bahwa di tempat ini visi ini yang kita percaya loh. Dan itu makanya gue percaya gini bahwa leadership, discipleship itu ya, pemuritan itu sebenarnya di real life-nya sebenarnya itu namanya biblical leadership sebenarnya. Exactly. Jadi itu sebenarnya kepemimpinan. Jadi gue menemukan bahwa orang-orang yang leadershipnya, gue banyak sering ngeliat gereja-gereja yang leadershipnya bagus, teratur, value-nya jelas. Jadi lu bayangin gak sih ciri-ciri gereja yang visi dan value-nya jelas? Lu gak perlu dengar visi dan nilai-nilai dari pemimpinnya, karena orang jemaat-jemaatnya juga bisa ngerasain hal yang sama. Dan gue menemukan, dan gue menemukan bahwa gereja leadership bagus, ternyata sistemnya itu discipleship. So, discipleship justru itu akan mencegah banyak. Kalau misalnya kita melakukan dengan baik, itu akan mampu mencegah, kita bisa mencegah tanpa harus mengobati, maksudnya gitu. Sedap, oke. Ya jadi itu sesuatu yang sangat penting. So, jadi kunci banyak gereja, kenapa sih gerejanya begini begitu, di dalamnya ada orang kok ngomongnya bisa indah, di mimbar tuh bagus-bagus gitu ya, di mimbar ngomong bagus, ada grace, tapi kok orang-orang dalamnya tuh nggak graceful. Itu simply karena perbedaan value, dan itu harus diselesaikan dengan discipleship. Karena discipleship membuka dapurnya istilahnya. Jadi we don't have anything to hide satu sama lain, saking kita terbukanya. Karena discipleship kan mainly ini berbagi hidup sama ya kita buka. Dan yang gue suka dari discipleship salah satunya itu sih, maksudnya apa yang biasa kan ya benar yang Pastor Lewi bilang di mimbar cakep banget malaikat gitu kan, begitu turun malaikat maut gitu, maksud gue. Ya ternyata 180 derajat berbeda gitu. Nah, gue belajar sih di discipleship ini, kalau gue pribadi, apa yang gue ngomong di mimbar atau apa yang lo ajarin itu sangat harus dipertanggungjawabkan di pemerintahan. Nah, gini, it's a balancer buat gue bahasanya. Waktu kita jalanin discipleship ini jadi balancer gitu. Kita yang firman Tuhan bilang bahwa dia firmannya dia itu kan pedang bermata dua. It doesn't cuman nge-strike satu arah, tapi kita yang ngajar pun jadi punya barometer lagi gitu loh. Kita nguji diri kita sendiri, benar nggak sih yang kita ngomongin gitu. Nah, aku ingat salah satu dari leader gue juga pernah ngomong gini, hidupin apa yang lo khotbahin apa yang lo hidupin. Jangan pernah lo nggak lakukan ini dan lo khotbahin, karena hasilnya beda. Itu jadi omong kosong gitu loh. Lo nggak punya apapun gitu. Jadi dia bilang preach what you live what you preach. Jadi make sure apa yang lu khotbahin deh itu yang lu hidupin gitu. Dan pemuritan itu membuat kita punya apa ya istilahnya, punya satu environment di mana kita bisa nguji bener nggak nih gue hidupin. Karena di situ lu bisa bikin salah. Yang gue suka di pemuritan tuh di situ lu bisa bikin salah. Nggak cuman yang diajarin yang bikin salah, bahkan yang kita yang ngajar pun bisa jadi bikin salah juga. Itu bisa jadi kita fall di situ. Nah, justru di situ kekuatan discipleship, waktu kita gagal, kita nggak di breakdown di situ, tapi malah justru kita di amplify, dikuatin di situ. Lo akan dikasih kesempatan untuk buat lagi bikin yang benar gimana. Kan udah tahu yang salah nih. Kurang lebih kayak gitu yang gue alami. Let's talk about something practical ya. Gimana cara hadapinnya? Gimana cara, kita kan sudah bahas soal discipleship dari lama. Cuma sekarang let's talk about gimana cara aplikasi in real life. Maksudnya karena gue yakin yang nonton obrolan discipleship talk ini bukan cuma dari gereja New One International Church, tapi dari gereja yang lain juga. So, let's see what we can do. Maksudnya kita coba lihat apa yang kita lakukan. Coba dari lu dulu. Oke, ya tadi masih tentang, gue balik ke tentang milih ya, maksudnya mencari atau kan pemuritan harus dibuat ya. Pada akhirnya intentionally kita bikin. Dan seperti tadi ada yang mungkin mau ikut, kita buka open for public, anyone mau ikut, atau kita choose. Ya kalau gue pribadi, gue lagi pimpin sekitar 10 orang lah, 10-11 orang. Ya 10-an orang sekarang. Dan itu random sih, ada yang gue pilih, biasanya mainly gue pilih, terus ada yang mau ikut, terus tiba-tiba ada yang siapanya ngajak siapanya, yang kayak gitu. Hampir mirip kayak ya cara pola Yesus ya. Tentangnya tadi masalah availability, orangnya harus emang mau. Ya karena kalau nggak mau kita juga malas ngejar-ngejarin gitu, kayak ngapain gitu kan. Yang kedua mesti teachable. Dia juga mesti benar-benar emang datang itu untuk belajar. Datang untuk belajar, bukan secara teori doang, tapi benar-benar rindu untuk mempraktekannya. Pada akhirnya pemuritan itu kan tentang itu secara praktikal. Itu yang kedua itu available, teachable, sama satu lagi harus punya chemistry. Artinya emang itu, bro. Ya antara gurunya dan muridnya juga saling dalam tanda kutip ya lumayan nyambung lah.
Kalau emang nggak suka gitu, maksudnya lu jangan dimuridin Jangan sama maksain dia. juga kan. Secara personal juga udah lu nggak suka atau sedikit banyak ya itu 3 itu sih buat itu tentang secara praktis untuk bikin, karena orang kan pasti bingung kan pertama bikinnya gimana, siapa isinya gitu loh. Jadi kalau buat gua secara pribadi ya lu ajak yang Tuhan dorong untuk benar-benar lo mau mentoring langsung dan open juga buat siapapun, ngajak siapapun. Karena kan ini bukan eksklusif yang gimana gitu. Cuman ya tadi jangan melebihi batas normal satu orang manusia. Kalau gue bilang ya Yesus aja 12. Maksudnya kita kalau bisa lebih dari itu kayak seolah kayak mau lebihin Yesus gitu. Karena gue pribadi paling kuat sebenarnya cuma 8. Cuman kan ada yang ngajak-ngajak lagi. Gue pikir ya udah Tuhan kalau lu percayain ada lagi berarti I believe ada kekuatan dari Tuhan lah gitu. Itu secara buat milih ya. Bentuk itu secara praktikal. Itu yang bisa gue share tentang itu, tentang atau berikutnya ada tentang mungkin materi udah pasti Alkitab lah ya. Apalagi sih materi harus Alkitab sih. Dan makanya kita bikin Jesus Says itu kan di New Wine dengan harapan semua perintah Yesus ini bisa dengan jelas ketika dia ngomong gini artinya apa sih? Karena kita kan butuh itu. Makanya saya bilang ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Dan dimulai dengan segala sesuatunya itu ya kita kulik dulu, baru habis itu kita lakukan. Nah itu bisa available buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi punya kerinduan atau pengen banget nih punya pemuritan gitu, tapi ya itu bingung kan karena materinya apa gitu kan, bikin sendiri kadang-kadang bingung sendiri gitu kan mungkin. Nah mungkin bisa juga ikut di IG lo kan ya? Kita taruh di semua video ada di YouTube-nya New Wine. NW Church ada di YouTube. Itu cuma under 5 minutes. Kenapa dibikin cuma gitu doang? Sengaja. Jadi siapapun bisa pakai. Ya dari denominasi apapun, aliran kekristenan yang manapun. Karena benar-benar pure Alkitab aja. Apa yang Yesus bilang. Cuma dibantu untuk ngertiin. Ketika dia ngomong gini nih, maksudnya dia merintahin apa sih? Ya, jadi makanya cuma 5 menit. Dan itu jadi materi utama dalam artian nggak ada pendiktean sama sekali. Jadi abis itu pemuritan pada akhirnya abis nonton video itu baru kita ngobrolin tuh sejam 1,5 jam kadang tergantung berapa banyak orangnya. Mereka akan selalu nanya ini caranya gimana tapi atau ceritain penghalangnya atau dia kesaksian dia punya gitu. kendala apa mungkin jadi, gitu kan. Dan itu yang lebih hidup sih dibanding kayak bikin kelas yang satu arah kayak webinar atau whatnot gitu. Buat aku satu arah kayak tadi tuh udah kurang efektif karena orang juga pengen mengutarakan dia punya mungkin mereka masalah, punya kendalanya di mana. Ya, misalnya disuruh ini, gue belum bisa gini, kenapa? Nah itu yang penting. Ya, terus ya itu makanya ada di Jesus Says itu, Jesus Says Discipleship Material for Everyone, istilahnya kata-kata itu. Nice. Dan ya berharap bisa jadi berkat sih, cuman gitu doang, tapi mudah-mudahan efeknya gitu banget ya. Itu betul. Terus nggak ngerti apalagi nih, bisa mungkin ada yang pernah udah bikin pemuritan selama ini, ada yang mau dibagiin tentang apapun gitu. Kalau yang simple nih yang gue lakukan adalah satu, sejujur-jujurnya gue tidak cari murid yang kayak gimana-gimana. Cuma ini yang gue lakukan, kan gue kebetulan punya komunitas kecil juga kan. Dan itu memang bisa dibilang kayak influence ministry adalah komunitas di mana gue berlatih, maksudnya untuk mencoba yang berhasil apa yang enggak, biar pengen tahu aja. Jadi memang itu juga penting. Nah, jadi ini yang gue lakukan dan ternyata it works. Satu adalah lu cuma ini gue ngomong ini ke core team teman-teman gue. Jadi setiap hari Selasa misalnya atau hari apa gitu 1 jam aja kita ngobrol ayat sedikit tentang sepotong kita cuma ngobrol. Jadi 1 jam itu kita bakal share ayat praktisnya simpelnya seperti apa di kehidupan. Terus gue bakal share share beberapa pertanyaan apa yang bisa bikin kita mikir. Maksudnya contoh ini cuma contoh ya. Di Lukas 1 ini bicara tentang Maria dan Elizabeth gitu. Maksudnya kita bicara tentang bagaimana Maria itu pergi berjalan jauh untuk ketemu Elizabeth karena sesama dia hamilnya ilahi soalnya. Hamilnya agak ajaib dan gue bayangin mungkin Maria membutuhkan tempat untuk cerita juga kan, jadi dan dia nggak bisa cerita kayak semua orang gitu kan. Bayangin nggak sih struggle beda struggle beda. Bayangin nggak sih kalau ke bumi lain, hey kamu lagi hamil ya Bu, gimana kabarnya? Oh ayahnya siapa? Bapak di surga. Bisa lempar batu dia. Belum pernah kena julid satu kota tuh. Lu nggak pernah kena julid satu Nazaret kan maksudnya kan. Jadi ingat Nazaret lebih kecil dari Jakarta. Iya, tapi lebih sadis biasanya kayaknya. Biasanya yang kecil-kecil Raja Batu soalnya. Nah, makanya jadi dia harus cari orang kira-kira bisa relate sama dia. Iya. This is how community works. Yes. Nah, makanya that's good. Ini bayangin nggak si Maria tuh sampai segitu ngelewatin pegunungan loh. Dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Jadi ini kalau gue sempat ngukur jaraknya nggak dekat.
Dia nggak seperti jarak dari misalnya dari Permata Hijau ke Sudirman gitu. Itu masih lumayan dekat. Tapi ini hamil lagi. Ya, dan dia hamil dulu maksudnya. Dan dia kan nggak ada Grab maksudnya, nggak ada ojek online atau nggak ada mobil online, nggak ada. Nah, tarifnya belum ada. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk dia hanya berkomunitas. Tapi ini kita tahu bahwa ternyata ini penting. Dan ternyata ini dampaknya luar biasa, justru gara-gara itu dia dikuatkan, dan Elizabeth juga dikuatkan, dan akhirnya walaupun mereka tuh capek, begitu mereka ketemu they feel refresh. Bahkan Alkitab bilang dan Maria tinggal 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Jadi 3 bulan itu berarti they enjoy, maksudnya mereka enjoy banget. Nah, here goes the point. Makanya dari situ gue share bagaimana komunitas kita sangat butuh, dan memang kita kadang harus bayar harga. Memang kadang kita mungkin demi untuk bisa nemuin lingkungan yang baik, kadang kita memang harus pay the price. Kadang memang, tapi percayalah, walaupun kamu susah-susah, kamu stres jadi komunitas, it's worth to fight for. Nah, itu share yang buat gue titik-titik harus dibahas. Nah, nanti gue share bakal ada pertanyaannya. Nomor 1, apa yang bikin kita nggak pengen jadi komunitas? Nomor 2, sakit apa yang kamu pernah alami di komunitas? 3, apakah kamu sudah lakukan terbaik? Misal pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa bantu kita untuk bisa merefleksikan. Karena orang kalau ditanya, karena gini, kita harus ngerti bahwa negara kita ini agak beda dari negara-negara yang lain. Terbiasanya mendengar, pengen ngomong tapi nggak tahu yang diomongin kan. Nah, makanya kadang bisa dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan untuk bantu mereka think, nge-trigger ya. Dan sejauh ini lumayan works, dan dan ini ini lumayan bisa memang, dan ini simple lagi, cuma 1 jam maksudnya gitu. Habis itu encouragement session, dan itu yang coba. Nah, formatnya itu selalu ya tadi kan karena dan ini juga Zoom lagi. dan karena ini melibatkan chemistry kan. Betul. Somehow emang nggak bisa diformat harus gini atau harus gini. Nggak bisa. Makanya kita kasih bahan bener-bener kayak netral banget tuh bahan, dan sebentar tuk gitu doang. Biar bisa siapapun pakai dan implement bentuk komunitas masing-masing. Jadi bener-bener nggak ada sama sekali dikte harus gini harus gitu, karena nggak natural. Itu sesuatu yang justru kita nyari sesuatu yang natural. Kalau gue ke jalan ini malah justru kalau lebih ke, ya benar yang saya bilang, maksudnya lo mesti ngerti setiap anak-anak lo ini punya bahasa dan punya cara ngeliat tuh seperti apa. Karena di pemuritan itu kelihatan gitu, maksudnya ini anak ini nih begini gitu, ini anak ini dekat-dekat ini begini nih gitu, tapi ini anak begini gitu. Jadi itu yang menarik dari pemuritan, sehingga yang menarik jadi apa ya, bukan materi, firman yang kita bawa ini bisa jadi variatif banget gitu, dan kita ngelatih diri kita untuk gimana caranya sih kita kenal, gimana caranya supaya firman ini jadi efektif buat dia gitu. Betul. Nah kalau lu ada 10, lu ada berapa bro? Ya nggak banyak, nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10. Kalau gue 1 hitungannya 10 coy. Just kidding. It's okay. So ini yang gue belajar, jujur nih gue ngomong ya, maksudnya nggak tahu kalau pasti pernah ngalamin. Gue pernah ngalamin yang namanya gagal ngajar. Gue gagal untuk bikin pemuritan, dan bukan gagal pemuritannya tapi gagal hasilnya gitu. Amburadul, anaknya berantakan, nggak tahu kemana, pokoknya hancur lebur deh gitu. Dan gue sempet down di situ. Gue sempet tinggalin, gue sempet nggak deh kayak gitu-gitu, gue nggak mau deh gitu. Karena gue ngerasa bahwa aduh gagal banget gitu kan. I don't know, mungkin teman-teman juga saat ini yang lagi nonton juga mungkin lagi ngalamin kondisi kayak gitu. Aku mau coba ngomong gini, it's okay, nggak apa-apa, try again. Karena gini, gue waktu belajar, waktu gue mundur dan gagal, nggak terjadi apa-apa di hidup gue sih. Yang ada malah gue tertuduh, yang ada malah gue malah tambah parah guanya ya, guanya yang parah. Sehingga satu titik Tuhan percayain satu orang nih. Nah yang kayak Krista bilang, gue nggak nunjuk tapi orang itu datang. Orang itu datang dan Tuhan ngomong gini, mau nggak? Ini coba aja. Dan gue belajar gini, pemulihan yang gue terima itu bukan karena gue datang ke seminar atau enggak. Pemulihan yang gue terima waktu gue ambil kepercayaan yang Tuhan kasih ke gue dan gue coba lagi. That's good. Dan pada saat gue megang itu, nggak cuman gue ngajar dia juga ngajar gue tanpa dia sadar. And that's how it works. That's the beauty of yang the beauty of discipleship. Yep. Gitu. Dan gue ngerti bahwa discipleship yang Tuhan mau itu bukan satu arah. No. Lo ngalamin bareng gini. Lo ngalamin bareng gitu. Dan gue selalu bilang sama anak-anak yang kumpul bareng, selalu gue bilang gini. Kalau kita lagi cerita, misalkan suka tuh kumpul cerita masalah kan, aduh gue nih gini. Gini, gue punya mimpi gini. Setiap kali teman-teman ada yang cerita, gue pengen make sure minimal salah satu dari anggota kita itu ada di cerita itu. At least bilang misalnya gitu, iya untung waktu gue lagi ngedown gitu, tiba-tiba gue ngobrol sama si A misalnya, dan gue kuat banget itu. Nah, maksud gue gini,
ya kalau lu nggak ada cita itu buat apa lu kumpul gitu. Jadi kayak pemuritan cuma kayak ngumpul-ngumpul doang tanpa ada efek gitu loh. Yep. Nah situ yang gue ajarin ke yang satu lagi sekarang, dan menariknya sekarang gini, dia pulih gue pulih. That's nice. Dia pulih gue pulih, dan itu yang bikin gue ngerasa bahwa discipleship itu ya tadi gue bilang dia cuma bukan pedang arah satu cuy. Yep. Dua arah cuy. Karena isinya firman. Yes. Kalau isinya curhat, Itu beda masalah. lagi. Takutnya beda jadi ganti status. Iya makanya kalau isinya firman emang selalu begitu. Interesting, makanya gue bilang itu menarik Ya. banget. Dan kalau teman-teman maksudnya kalau lagi ngalamin kayak gitu dan lo lagi ngedown, Ya. men jangan terlalu lama ngedown nih men, coba lagi serius. Ya, dan Kan- mesti diingat juga, maksudnya ini juga satu pengingat buat kita semua ya, bahwa kalau ketika misalnya yang kita muridkan gitu ya gagal gitu orangnya, kita mesti ngerti bahwa ya bukan berarti kita gagal, Exactly. bukan berarti emang maksudnya gini, kalau pemuritan itu dilihat dari muridnya, pemurid apa si gurunya gagal atau nggak lihat dari muridnya, berarti Tuhan Yesus gagal dong. Gagal total. Kan pas dia disalib muridnya nggak tahu kemana semua. Iya. Bahkan salah satunya jual lagi. Diri, ya kan, ada yang nyangkal dia 3 kali ngejual dia, tinggal 1 dong. Maksudnya kalau dilihat dari muridnya, keberhasilan murid guru itu gagal atau berhasil, ya kita biar juga. Jadi end of the day ngedownnya kita tuh mesti nggak boleh berasal dari our insecurities gitu loh. Betul. Pastikan kita punya security dalam Tuhan dan tahu ketika ada orang yang datang ke kita nih, ini pasti Tuhan yang percayakan orang ini, Yes. sehingga kita anggap ini bukan sebagai kewajiban yang jadi kayak kayak Kesan. kurang ribet hidup gue ditambahin Iya, lagi iya. sama dia. Enggak, justru kesempatan tadi untuk dipulihkan tadi. Iya. Dan kisah-kisah kayak gini yang akan encourage orang untuk, karena kita sadar ya tadi kita butuh pemuritan itu ya, karena kita nyari orang yang benar-benar Iya. relate lah sama kita. Iya. Dan bahkan pemuridnya sendiri, si gurunya sendiri pun juga membutuhkan ini Yes. untuk pemulihannya dia gitu loh. So at least 2 hal ini aja udah harusnya bisa makin meyakinkan semua kita untuk entah mulai pemuritan atau mulai dimuridkan gitu loh. Yes. Ya, Masuk, gitu. ya. Pasal mungkin. Nah, this is the funny thing. Ya. Lu nggak perlu jadi sempurna untuk memulai pemuritan. Yes. Exactly. Dulu gue berpikir bahwa pemuritan itu bicara bahwa kita harus di level, misalnya di level 10 kita udah di posisi tinggi, baru kita mau memuridkan yang di bawah-bawah kita, ya kan? Tapi gue menyadari bahwa in real life it doesn't happen. Yes. Kenapa? Karena gini, ini contoh simple aja ya. Kadang orang-orang yang di level 10 perjalanan rohaninya, dia susah relate sama level 1. Yes. Terlalu jauh soalnya. Terlalu tinggi kali Kejauhan. ya. Yeah. Jadi kalau mau ini panduan praktis aja, sometimes saat lo mau mulai muridkan, nggak berarti lo harus sempurna dari level 10 dan mereka level 1 untuk mencoba. Yeah. Tapi sometimes lo cuma perlu, mungkin lo nggak perlu 10 langkah depan dia, lo hanya mungkin perlu mungkin step 1 ahead. langkah di Yes. depan dia. Exactly. 1 langkah itu seperti apa? Bisa aja, misalnya gini, mereka datang nggak tahu apa-apa, lo datang minimal lo udah pernah renungin firman Tuhan 1. Itu 1 langkah di depan. Yep. Ya. Jadi seringkali jujur teman-teman, pada waktu gue mulai share tentang pemuritan dan firman-firman gue bagi, awalnya gue juga tidak langsung, gue sama nggak tahu sama mereka. Cuma bedanya satu, gue belajar duluan, itu aja sih. Oke. Gue belajar duluan, gue kebetulan ada ayat ini gue renungin dulu. Apakah pada waktu gue bilang, yuk kita baca ayat ini, apakah gue langsung tahu? Enggak juga. Gue harus baca dulu, gue harus renungin dulu, harus doain dulu. Jadi setelah itu baru gue bagi. Jadi I'm gonna be honest to you, bahkan sama orang gue murid kan gue tidak merasa jauh lebih superior dari mereka. Iya, Karena benar. kebetulan. Karena itu salah satu musuhnya sebenarnya. Iya. Iya. Superiority itu musuhnya pemuritan. Seolah ada jarak. Ini lu ngapain memuridin orang-orang yang seolah lu bikin satu nilai bahwa lu tuh nggak bisa jadi kayak Iya, gue. iya. Enggak dong, justru kita sedekat mungkin sama mereka, levelnya dalam tanda Iya, petik kalau iya, bicara level ya, levelnya. biar mereka bisa encourage bahwa Betul. Betul. kalau dia Tuhan bisa pakai dia, berarti Tuhan bisa pakai gue. Iya. Nah Justru gitu-gitu. jangan terlalu jauh. Nah, Iya. exactly. Makin jauh makin minder lah mereka. Exactly. Gue gak bakal pernah bisa ke situ. Dia Exactly. orang suci, dia Ngerti luar kan? biasa. Iya, iya, Mereka iya, aja yang iya. suci, aku ini penuh dosa. Iya. Saudara. Exactly. Jadi no way, justru kalau lu merasa lu baru level, kasaran ya kalau mau ngomong level ya, kalau justru lu mau baru merasa level 1, lu pengen belajar firman, justru I think itu cara yang tepat. Ya bisa lu cari-cari orang yang memang yang baru mau mulai. yang Jadi baru lu udah mau 1 dia masih 0 gitu misalnya kan. Dia masih nol gitu. At least beda satu step lah ya. Satu step. Nah, lu belajarin, lu belajar firman Ya, Tuhan. ya. At least level 2, at least pas lu share ke mereka di level 1. At least jangan terlalu jauh. Karena semakin jauh, satu bahasanya makin nggak ngerti. Ya, ada gap yang Ada nggak gap. perlu. Yang kedua, gue harus jujur, it won't sound that related. Tapi Yeah. karena Yeah. mungkin perjalanan dia sudah jauh ngelewatin perjalanan Yeah, kita yeah, lalui. Jadi kuncinya you don't have to be perfect.
Ya. Tapi you just have to be prepared. Ya. Exactly. Yang penting lu prepare Exactly. aja. Kalau misalnya mau bagiin share sedikit, ya udah baca. Mungkin kalau misalnya belum nggak bisa khotbah ya nggak apa-apa juga. At least lihat dari bahan. Kan ada materinya, Ada tinggal dipasang, tinggal Saling ngobrol ngobrol ya. sisanya. Tinggal ngobrol. At least gini, kunci pemuritan pertama lu renungin duluan. At least nggak perlu 3-4 hari duluan. Mungkin sejam 2 jam duluan sebelum teman-teman lu renungin dulu, doain dulu. Ini relate nggak sama gue? Ini nyangkut nggak? Ini does this helps me? Baru habis itu tuh lu bagi. Kunci you don't have to be perfect. Just be prepared. Ya. Exactly. Siap aja yang penting. Yeah, so good. Dan mau. Dan mau dan jangan lupa ya konsisten. Ya. Dan juga mungkin shout out buat mereka yang ngerasa udah di level 10. Maksud gini, kayak lu gak pernah di level 1 aja. Maksud gue gini, Iya, kadang gue suka bingung sama orang gitu. Iya, Maksudnya iya. lu bisa ya mempertahankan level tertentu sehingga orang lain mesti ikutin lu ke level Iya. lu. Men, ini bukan perguruan silat, maksudnya ini bukan, ngerti kan, bukan Shaolin Temple gitu, di mana lu mesti udah level tertentu baru bisa berguru sama gue, karena Iya. level gue udah kayak what? Enggak, justru di dalam pemuritan kita kembali diingatkan. Ya. Kita dulu tuh Kita pernah segesrek apa gitu loh. Iya. Nah di situ justru apa ya, kita punya istilahnya gini, orang kalau makin banyak tahu, makin udah di level tinggi, pasti Iya. somehow pride. Iya. Pride-nya itu gimana cara bunuh pride? Ya. Lu discipleship. Di situ lu diingetin lu yang dulu. Ya. Jadi Setuju. mau nggak sabar juga jadi nggak enak, karena Setuju, Tuhan udah setuju, bersabar setuju. sama lu. Setuju, Dulu ada setuju. mentor yang sabar sama lu pas Iya, lu iya. masih gesrek kayak gini. Jadi pas mau marah, Iya kan gue gesrek tapi itu dulu. memproses kita untuk Exactly. membalikan kita terus ingat bahwa kita sampai sini nih. Dan- It's all by the grace of God. Dan jangan lupa juga bahwa hanya hanya karena kita terkesan lebih seakan-akan berjalan lebih bersama Tuhan lebih jauh dari mereka, bukan berarti kamu lebih rohani. Kenapa? Karena gini, Seru nih. it's simply kalau lu bisa sampai di sini sehari ini, ada kemungkinan, cuma kemungkinan ya, karena kebetulan lu jalan duluan aja. Iya. Lu jalan duluan aja. Benar. Ya, kebetulan lu cuma jalan duluan aja, mungkin kasarnya gini, lu sudah ikut Tuhan dari misalnya dari tahun 2003 kebetulan, dan lu kebetulan lu cukup taat, lu cukup mau diajar. Tapi I wanna tell you something, kalau misalnya murid-muridmu itu di posisi yang sama kayak lu, di garis start yang sama lu, di tahun yang sama kayak lu, belum tentu mereka lebih jelek dari lu loh. Iya. Belum tentu. Bisa jadi mereka Bisa gurunya. jadi mereka malah lebih dahsyat maksudnya. Bisa jadi mereka jadi gurunya Ya, sekarang, biasanya lu mereka jadi jadi muridnya. gurunya. Ya. Jadi Exactly. it's simply just because lu Duluan. mungkin kebetulan mulai duluan, nggak berarti lu lebih hebat. Setuju. It's simply because ya lu start sekitar berapa tahun lebih awal aja kebetulan lu dengar suara Tuhan, lu udah mulai bisa karena lu kebetulan udah lebih lama ya, jadi kayak tahu ini Tuhan kayak gini. Tapi sebenarnya kalau di startnya sama-sama lu nggak ada bedanya. Iya, setuju. Jadi itu yang kita harus pegang baik-baik bahwa Ya. setiap kali gue ngomong sama orang, gue selalu declare bahwa I don't feel more spiritual than you. Mungkin kebetulan lagi gue ngomong, Gue jangan lebih lebih cepat lama aja. iya. Iya. Jangan lebih lama iya, karena gue nge-start dari tahun berapa misalnya 2000 gitu. Get it. Gue jadi anak Tuhan berusaha taat dan gue banting tulangan terus jatuh Asik. bangun sudah puluhan tahun maksudnya. Iya. Kebetulan aja. But if you on the same start like me, bisa jadi lu malah lebih rohani. Bisa kok. Jadi it's simple sebenarnya kan. Dan juga pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang lebih rohani. Iya, ini bukan tentang itu juga. So Kita mengejar lifelong Lifelong pengejaran, relationship. ya relationship with God, dan juga pengejaran untuk jadi serupa dengan Kristus pada akhirnya. makanya kuncinya kalau mau pemuritan gak usah belagu itu sih. Be Jangan prepared. tengil lah ya pokoknya. Jangan tengil, be prepared, gak usah belagu, pandang orang seperti Kristus pandang dia, dan pandang dirimu seperti Kristus pandang kamu. Jangan terlalu overconfident. Harus tahu diri, ya betul, tapi bukan percaya diri. Karena jujur aja Chris, Alex, gue sudah setahun ini gue mulai agak semi kurang percaya sama kata percaya diri, karena itu agak gue lebih suka pakai kata tahu diri. Kenapa? Karena tahu diri menyiratkan wisdom, kedewasaan. Lu tahu apa yang lu bisa, apa yang lu nggak bisa, lu tahu lu berasal dari mana, lu tahu lu ngarah kemana. Itu lebih balance aja menurut gue sih. Lebih seimbang dan lebih enak aja. Jadi orang tahu diri tuh nggak sombong dalam arti gini. Kalau misalnya dia bilang misalnya, oh gue jago gini, bukan karena dia sombong, tapi karena memang dia bisa. Karena dia memang dia bisa. Dan kalau dia bilang, gue nggak bisa gini, bukan karena dia malas, tapi kan memang dia tadi nggak bisa. Gue sudah coba, ya memang gue nggak bisa. Jadi kita harus tahu diri di hadapan Tuhan, dan kita harus tahu diri, accept your talents yet
embrace your flaws dan ya lakukan yang kamu memang perlu lakukan. And obey your God. Obey your Ketika God. dia suruh go make disciples of a nation and do it. Right? You don't have to be perfect. Prepare aja, prepare yang terbaik yang kamu bisa. Kalau mereka ternyata nyangkut apa enggak kan urusan belakangan ya maksudnya kan. Dan lagi bukan kita bukan adu-adu banyak murid juga kan ya gak sih? Maksud gue kan kadang orang yang bilang murid lu berapa gitu. Emang ada ya? Ada. Najis ya? Ada. Tapi jangan sedih, maksudnya kadang di antara pelayan pun kalau lagi ngobrol gitu, terus sekarang lagi di mana? Gini, gereja ini ya, berapa jemaatnya? Kan ngobrol-ngobrolnya gitu. Gitu. Ngapain sih ngomongin begituan maksudnya? Makanya kadang gue suka bingung, ini gue muridin orang nih belajar kita belajar silat. Murid lu berapa? Waduh. Soalnya gue nggak tahu, semakin banyak orang ya, sebenarnya semakin ribet sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak banyak, kurang sebenarnya nggak intensif. apa-apa. Iya, dan kurang ini maksud gue lu nggak bisa apa ya, lu nggak bisa mantau juga gitu kayak. Iya. Kayak sekarang gue bilang juga sama yang bareng sama gue bilang gini, oke, mulai sekarang gini, perhatiin nggak sih setiap kali lu muridin orang gitu ya, kurang lebih tuh dia tuh gambaran lu dulu. Exactly. Iya nggak sih? Ya karena kita akan narik orang yang mirip sama kita. Exactly, dan makanya gue bilang sama dia gini, mulai sekarang waktu ngajarin tadi gue bilang, mulai sekarang perhatiin baik-baik orang-orang sekitar lu yang mirip sama lu, possibility mereka kan kalau, dan lu akan ajar apa yang kita belajar. That's a good point of view. Iya maksud gue. Pantesan yang datang sama gue tuh orangnya. Ya makanya. Gitu kritis semua ya. Iya, makanya. Just like you. Karena gitu, gue datang nih, dia datang ke gue gitu, gue perhatiin itu. Ini kan kayak zaman gue dablek dulu ya dalam hati gue. Dan benar yang Kristo bilang, begitu gue mau marah gue ketawa jadinya. As a reminder kan. Iya kayak, Tuhan ya tuh baik. Allah, gue gini amat dulu ya, gitu kan, Karena gitu kan. dia itu oppose the proud kan. Yes. Dia itu benar-benar menentang yang sombong. Nah, kesombongan kita hanya bisa dibikin jadi dari percaya diri jadi tahu diri. Ya. Ya. Hanya ketika kita di-remind. Exactly. Remind ourselves kita dulu kayak gimana dan how God's grace. Yes. How He's been good, He's been patient with us. Dan itu yang dia pengen kita benar-benar bagiin ke orang-orang. Iya, soalnya kemarin gue baru teleponan sama orang di bawah discipleship gue kan, dia bilang ini gue lagi denger yang gue lagi suka khotbahnya John Piper. Ya ampun, kok bisa? Kayak dulu ya, kayak lu awal-awal. Gue kayak diingatkan kembali kayak zaman dulu. Gue pernah ada waktunya curious segitunya. Dan lucunya gini, perhatiin nggak? Apa orang anak-anak yang di maksudnya bareng sama kita di discipleship gitu ya? Problemnya kurang lebih mirip sama problem kita dulu. Problem ya, bukan karakter nih, problem. Kayak misalnya dia ada masalah dengan apa, misalnya masalah dengan hubungan, dia masalah dengan finance, dengan apa. Gue perhatiin, lah kok sama ya? Oh ya, overcritical, Nah, terlalu gitu dan makanya benar-benar kayak terlalu itu hungry. gambaran gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi ngerasa, oh ini mereka mirip itu lu in the right track, bro. And that's how He love us. Yes, karena itu memang itu caranya Tuhan juga ngebentuk kita juga gitu kan. Itu menarik sih, itu bikin jadi excited yang gitu-gitu tuh. Ya, karena pemuridannya dibutuhkan bukan hanya orang yang dimuridkan, tapi juga oleh gurunya. Yes. That's how He Iya, humbled dan us. benar kita nggak pernah step, kita nggak pernah jauh lagi, paling cuma beda 1 step 2 step. Kita duluan aja udah beda cuma gitu doang. Selalu gitu. Gue pakai penggambaran gitu kan, kalau gue misalnya anggap Tuhan dari sebelah sini, terus gue mau narik dia ke Tuhan gitu. Pas gue narik kan yang pertama dibawa lebih dekat ke Tuhan tuh gue. Iya. Nice. Karena gue narik dia, jadi itu tuh bener-bener helpful dan sangat banget gue syukuri sih. Gue orang pertama yang diberkati dari pemuritan ini adalah gurunya. Ya. Menurut gue setuju. Karena itu maksa lo harus belajar, Yep. maksa harus memikirkan ulang. Dan jujur ya, pertanyaan-pertanyaan tadinya gue nggak mau jawab karena gue pikir diemin aja. Karena mereka nanya, gue harus mikir. Yang adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lu juga. Iya. Iya sebenarnya. Ya kenapa kita malas karena itu aja pertanyaan kita juga sebenarnya. Dude, kenapa harus nanya itu sih? Gue malas jawab, gue udah berusaha berdamai dan pertanyaan itu malah dia nanya. Kenapa sih? Itu bagian yang menariknya sih itu. Ya, that's good. That's good. Ya pokoknya oke, kesimpulannya dulu. Kita udah langsung masuk kesimpulan. Kesimpulan dari gue. Habis waktunya. Ya, takutnya waktu udah habis. Iya. Nah, kesimpulan dari gue adalah 1, you don't have to be perfect. Yes. You just need to be prepared. Yes. Nomor 2, pemuritan tuh membantumu jadi tahu diri. Ya. Yang ketiga, ya nggak usah belagu lah, maksudnya nggak usah tengil, nggak usah sok keren. Dan caranya apapun terserah. Tapi kalau cara gue ya mungkin ya sejam sekali dalam 1 minggu. Yep. Okay. Itu gue. Me too. Via Zoom aja, nggak usah ribet.
udah lagi PSBB masih tengil juga kan, ayo kita ngumpul yuk, Oh, beriman. oke. Lu gak beriman, lu mencoba itu. Bukan beriman, minta digerebek, Bray. Iya, gak usah sosok rohani sampai minta digerebek gitu. Iya. Gue terganggu sama kebodohan-kebodohan itu soalnya. That's good. Gue pedes sih ngomongnya, I'm so sorry. Saudara, I'm so sorry. Saya agak pedes ngomongnya, memang kayak gini, just accept me just as I am. Siap. Yep. Pedes nikmatin aja. Nah, itu kurang lebih udah sum up Ya. everything. Ini tadi tentang muridhan juga sama buat yang tadi mau coba bikin, ya kita mesti cari murid yang available, yang mau diajar teachable, dan yang berikut ada maksudnya chemistry antara guru dan muridnya. Iya, Itu aja nyambung sih gitu, yang nyambung. Yoi. Itu doang sih yang gue mau ingetin. Kalau nggak nyambung udah jangan dipaksain. Nyambung jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Kayak, lu pacaran aja males kan gak nyambung. Iya. Pastor Felix mungkin ada Kalau di gue remind. mungkin ya lebih ke remind start from your life deh. Maksudnya nggak usah jauh-jauh nyari kemana siapa gitu, lu ke pasar, lu mau jadi murid gue, jangan juga gitu kan. Kasian lu tukang ikan lu ajak jadi murid kan. random banget. Maksud gue gini, Dia beli somai tiba-tiba kayak, Mas mau saya muridin nggak? dikasih cabai rawit lu. Weird. Jadi start from your community lah, teman-teman dekat lah. Itu orang-orang yang Tuhan percayain ke kita kok. Gue sih gak showma sih, gue cireng. Buset. Otak-otak tenggiri tuh Nah. putih gitu kan, ini dikasih Masnya cabai. lagi goreng terus kayak, Mas mau saya muridin nggak? Iya, dibalikin Mas mau saya goreng. So ya mulai dari situ aja lagi Yeah. men, maksudnya dari People teman-teman in dekat. your Iya, sphere karena of gini, influence ya, waktu di somehow. satu komunitas tuh pasti nyambung deh, lu pasti nyambung. Yeah. Dan jangan berusaha untuk menggurui, itu poin paling penting. I agree with that. Karena kan terkadang kita kan suka guruin, jangan. Yeah, Tapi yang lebih penting adalah lu kasih contoh. Lu kira lu jago apa? Nah, enggak juga. Kita punya guru agung, Iya. yaitu Kristus, so Jangan jadi hakim agung. yap. Judge bawah. Jahat baru jadi. Pakai di sini. Ya, siap. So- Jadi itu aja sih. Iya. So, kita ngobrolnya sampai sini aja, dan jangan lupa especially di Jakarta tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yep. Jangan lupa, karena jangan sampai kita mencobai Tuhan selalu bersama kita, tapi nggak usah coba-coba, oke? That's good. Tuhan sudah siapin, darah Kristus pasti melindungi kita, Pasti. tapi bagian kita harus Menjaga. mencoba. Dan kalau misalnya nggak usah keluar, nggak apa-apa. Kalau nggak penting-penting amat jangan. Ya, nikmatilah hidup jadi orang introvert seperti kami. Nikmatin aja, oke? Jadi nggak usah kakinya gatel gitu, oke? Yep. Nah, dan juga, dan juga ada lounge yang Oh ya. Oh ya. Oke. Abis ini jam 11.30 ada welcome lounge. Ya Zoom via Zoom. Jadi Zoom ID-nya dan password ada di bawah ini. Bisa dilihat langsung join aja. Dibuka buat khususnya buat jemaat, tapi buat siapapun yang mau join kita welcome. New Wine is just for dynamic people. Yeah, home for So dynamic people. Everyone bisa join. Abis ini 11.30 langsung. Di situ nanti kita ngumpul bareng gitu ya. Ya, via Rame-rame Zoom, ya. jadi bisa kenalan, bisa mungkin ada jemaat baru atau ada orang baru yang mungkin cuma join penasaran Iya, kan, betul. tahu kita keluarga New One itu seperti apa. Ya, Please tidak join seperti us. ini aja nih. Siap. Ini 3 sampelnya lah ya kurang lebih nanti takutnya kaget-kaget gitu kan. Ya at least kita kayak gini lah. Jadi karena ini New One Traditional Church, nanti pas welcome lounge kita disediain wine ya. Cuma Wih. digital aja ya, cuma dipajang doang. Dipajang Ceritain doang. aja rasanya. Iya. Ceritain rasanya. Ya kapan-kapan kita perlu siapin wine juga kali Cie. Sih bisa. Yang so for information, anggur perjamuan kami enak, so jadi kalau mau Kenapa jadi promo? Karena minggu depan perjamuan. karena minggu depan Iya, perjamuan. benar. Anggur perjamuan kami enak, Iya, siapa iya, tahu iya. mau stop, jadi enak untuk dinikmati kan. Firman Tuhan bilang minumlah setiap kali kamu ingatnya, menjadi peringatan akan aku. Siap. Siapa ingat Yesus minum. Iya. Sorry, saya agak kejauhan. Maaf. Oke. Next week. So, oke, Jangan nah- lupa Ya. hari Minggu jam Ya. 10 pagi kita bakal mulai ibadah online Yes. kami. So, kalau misal 10 pagi ikutan premiernya nggak apa-apa, bagus, Ya. we're happy karena ada chat live ya. Tapi Ya. kalaupun nggak bisa, ya nggak apa sih, yang penting Bisa ditonton sih. ditonton. Yang penting. Yap. Terus ya minggu depan juga setiap minggu pertama itu perjamuan kudus. Yes. So tadi ngomongin anggur pas. Ya dan akan dilayani oleh Pak Gembala kita, Bapak Robert Pastor Sutanto. Sutanto. Oke. Ya. Ya, Terus, itu aja. Hari Jumat ngingetin buat worship at home, Yes. ya itu selalu ada. Tapi si lebih dalam lagi yang hari Selasa ini live Instagram itu nggak ada karena ini udah formatnya ngobrol. Ya jadi Udah kedalaman. Untuk minggu Kita nggak usah dalam. untuk minggu ini nggak lebih dalam lagi. Worship at home hari Jumat tetap ada. Yes. Dan hari Minggu kita ketemu di ibadah minggu pertama Alright. plus perjamuan kudus. Oke. So ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas momen kami bisa discipleship talk sama-sama. Biarlah ini menginspirasi. Let this be inspiring for
a lot of people Tuhan. Nah sekarang kami mau tutup ibadah kami ingin terima berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kami di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang terus menerus dari Roh Kudus. Itulah hadiah kami yang terbesar. Itu berkat kami yang terbesar. Kami menyertai kami di masa badai ini. Kami tahu sekalipun kami berjalan lembah kekelaman, kami gak akan takut bahaya. Karena Engkau gembala kami yang agung Tuhan. If you bring us to it, you will bring us through it. Terima kasih Bapak atas berkatnya. In Jesus name we pray. Amen. God bless you. Bye.